Selamat datang, hari ini sedang mengkonsep inverter portable. Ini sedang melakukan pengambilan ukuran box, mana yang kurang, mana yang harus dipotong. Kapasitas yang bisa masuk di sini sampai dengan 10 kVA. 10 kVA, ini kapasitas 5 kVA. Box masih revisi, jadi ini masih box revisi, nanti box yang baru akan dicetak lagi. Ini kurang kipas di sini. Jadi nanti ini bagian MPPT solar charger hybrid. Jadi konsepnya nanti bisa dipasang dua juga atau dilepas. Kemudian nanti ada PLN untuk charging. PLN chargingnya hybrid dari tegangan 120 sampai dengan 240 bisa men-charge baterai, atau tegangan 90 pun bisa. Jadi nanti chargernya tersendiri, tidak bersama trafo inverter karena akan terbatas untuk range tegangan yang rendah. Kebetulan ini konsepnya untuk di pedalaman, jadi tegangannya cukup rendah untuk PLN. Jadi chargernya harus saya gabungkan dengan MPPT. Di sini basicnya MPPT, dia buck converter juga. Jadi nanti diinjekkan chargernya dari di sini. Nanti akan saya pasang trafo 220 ke 110. Dari 220 PLN masuk jadi 110, kemudian di DC kan sekitar 150 volt, kemudian masuk MPPT, kemudian ngecas. Dengan tegangan tinggi untuk pengecasan, masuk ke MPPT, diturunkan ke tegangan nominal baterai. Keuntungannya untuk input tegangan charging dari trafo 110 volt itu, ketika PLN turun, dia masih masuk pada range baterai. Misalkan PLN drop sampai 90 volt, trafo 110 masih memungkinkan untuk mengecas baterai karena tegangan awal range-nya tinggi. Itu untuk konsep chargingnya. Kemudian ini kit inverter. Kit inverter bisa pakai yang 10 kVA. Nah, ini nanti 10 kVA, bracket kakinya disediakan, udah disediakan lubang pada laser box. Nanti di boxnya direvisi untuk masuk kit 10 kVA. Double trafo. Kemudian ini ada space sengaja untuk baterai internal. Jadi ini sistem baterai 72 volt dan 96 volt. Ini yang 72. Kalau 72 volt nanti baterainya ada 6 seri. Jadi di sini 4 masuk. Terus baliknya nanti juga ada. Baliknya di sini juga ada baterai 2 di sini. Kalau 96 volt, sistem baterai 96 volt 4 jadi 8. Untuk kapasitas di baterai 6 seri atau 72 volt itu sampai dengan 3000 watt, 3 kVA untuk spek 3 kVA. Kalau yang 8 seri spek 6 kVA, jadi UPS hybrid 6 kVA. Kemudian hybridnya disediakan terminal baterai dan PV. Ini terminal PV, panel surya masuk. Panel surya masuk, dia konfigurasinya 4 panel 550 WP atau 580. Jadi ada 2000 WP sampai dengan 3000 kalau masih memungkinkan untuk kinerja suhunya di dalam box. Tapi untuk 2000 udah aman. Semua panel di seri. Karena di seri jadi sekitar 180 sampai 200 volt. Kemudian untuk PLN chargingnya tadi yang dari trafo 220 ke 110 di-DC-kan sekitar 150 volt, jadi masih di bawah tegangan PV. Konsepnya jika misalkan
PV masuk, otomatis ketika baterai sudah cukup penuh, dia akan dihandle sepenuhnya oleh panel surya. Jadi baterai ketika kondisinya belum full, untuk baterai yang kecil belum full, dia harusnya nggak harus besar-besar. Nanti kalau udah hampir full, baru panel surya akan mensuplai beban total. Itu untuk konsep yang UPS. Jadi ada slow charging pada saat baterai belum penuh, kemudian panel surya menghandle seluruh beban. Ini konsep charging PLN-nya. Jadi di sini ada trafo, misalkan ini trafo 220 ke 110, kemudian disearahkan oleh dioda masuk MPPT. Dia akan mengisi baterai. MPPT akan mendeteksi ini tegangan dari PLN atau bukan. Kalau dari PLN, maka arus pengisian disesuaikan dengan kemampuan dari trafonya. Kalau trafonya kemampuan 300 watt, maka di sini akan disesuaikan di limit. Kalau ini sistem chargingnya 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt, maka MPPT juga akan menyesuaikan pengisian. Jadi kalau pengisiannya juga besar, itu menjadi UPS online. Input 2000, keluarnya juga 2000, mampu di online kan. Jadi dalam konsep UPS hybrid ini, dia bisa inverter only, bisa perpaduan antara PLN, daya PLN dan daya panel surya. Bisa juga UPS online, jadi PLN mencharging baterai dengan arus yang besar, sekaligus digunakan inverter untuk menyuplai daya. Untuk kit inverter, dia dilengkapi ATS kontaktor. Ini ATS kontaktor, ATS relay kalau yang spek 5 kVA menggunakan relay. Kemudian kalau yang 10 kVA nanti menggunakan kontaktor yang ada di sini. Jadi ini nanti udah ada DIN rail masuk. Di sini di-trigger oleh ATS relay kontak ATS ini. Kemudian trafo chargernya nanti kemungkinan akan saya taruh di sini atau di sebaliknya, atau di sini karena nggak pakai baterai untuk spek yang 10 kVA, atau bisa untuk LiFo 4 di sini. Terus ini untuk kapasitas 10 kVA saya pakai trafo 2. Kalau 1 kurang kompak untuk masuk box. Kalau 2 lebih aman, suhunya terpisah 2, jadi untuk pendinginan trafo dia lebih tersebar, lebih dingin. Arus standby-nya gimana? Arusnya akan sama aja, karena kumparan yang menuju kit inverter ini di seri. Jadi di seri baru masuk kit inverter nanti. Kalau out AC-nya dia di paralel. Di paralel untuk out AC. Kalau inputnya di seri, ini akan menghasilkan idle yang sama dengan satu trafo, sama-sama kecil atau mungkin malah lebih rendah. Untuk bagian belakang nanti ini terminal baterai eksternal kalau yang nggak pakai baterai di dalam, eksternal. Kemudian ini MCB baterai, ini nanti ganti yang besar. Ini MCB panel surya, jadi input panel surya. Ini terminal AC output dan input PLN. Terus untuk MOSFET yang kapasitas yang untuk baterai 48 tetap menggunakan HY4008. Kemudian untuk spek yang baterai 72 volt internal baterai, dia menggunakan 6 seri. MOSFET-nya di 150 volt pakai IRF 260 atau HY yang
200 volt HY1920 atau HY3215. Nanti akan saya coba masing-masing. Kemudian untuk spek yang 8 seri baterai atau spek 96 volt ini menggunakan MOSFET 200 volt. Kalau untuk internal baterainya hanya akan baterai aki basah, aki kering. Itu karena mau di Oke, mungkin sekian untuk konsep UPS hybrid untuk banyak-banyak. Oke, sekian, terima kasih.